Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas tentang cascading style sheet atau disingkat dengan CSS. Namun sebelum kita belajar ini, pastikan dulu Anda sudah memahami atau Anda sudah pernah belajar itu bahasa HTML. Kenapa? Karena CSS ini lebih diperuntukkan untuk untuk memoles ya, atau memberikan style ya, atau memberikan gaya terhadap instruksi-instruksi atau tag-tag dari sebuah HTML. Nah, sekarang kita pahami dulu apa sih pengertian dari CSS ini. Nah, di sini bisa kita lihat cascading style sheet disingkat dengan CSS merupakan suatu kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen HTML. Nah, di sini terbukti bahwa di sini dikatakan bahwa kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen HTML. Nah, kalau Anda tidak paham dengan HTML, Anda akan kebingungan sendiri. Ya, kalau Anda tidak bisa HTML, maka akan bingung dalam penggunaan CSS ini. Nah, kemudian lagi di situ ada tujuan utama dari CSS, yaitu untuk memilah-milah serta membedakan antara satu konten dengan konten yang lainnya. Jadi maksudnya apa? Jadi CSS ini akan membedakan mana yang sebagai perintah untuk style dan mana yang perintah untuk konten nantinya. Jadi kalau konten itu lebih nanti ke tag HTML-nya, sedangkan style nanti lebih ke CSS-nya. Selain itu, CSS mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal pengaturan tampilan. Jadi kalau kita melihat sebuah website itu tampilannya ya sangat menarik sekali ya. Nah, untuk bisa menarik seperti itu biasanya programmernya atau perancang dari sebuah website itu pasti menggunakan CSS. Nah, di sini dikatakan bahwa itu bisa mengatur tampilan seperti merubah font, border, paragraf, gambar, background, warna, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia HTML tidak bisa? Jawabannya bisa. Cuman lebih efisien kalau kita menggunakan CSS. Nanti kita contohkan kenapa saya katakan itu lebih efisien. Oke, selanjut dulu. Di sini lagi dikatakan bahwa CSS mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah halaman website ya, atau web. Di antaranya untuk mempercantik dan memperindah tampilan. Nah, ini kembali ya, untuk memperindah tampilan. Ibarat sebuah rumah tanpa cat ya, kemudian tanpa aksesoris atau miniatur lainnya, sudah pasti sebuah rumah tersebut kurang memiliki daya tarik. Nah, begitu juga kalau Anda membangun sebuah website, nah, Anda tidak menggunakan atau tidak menggabungkan ya tag-tag HTML dengan CSS, maka tampilan website Anda itu bisa dikatakan kurang menarik. Nah, kita lihat, nanti bisa kita buktikan ya, betul nggak tanpa menggunakan CSS tampilan website kita kurang menarik. Ya, kita lanjut dulu. Tidak hanya itu, CSS sangat mudah dan efisien untuk digunakan. Cukup merubah instruksi CSS, kita dapat mengatur beberapa halaman web sekaligus. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi cukup dengan satu perintah CSS. Nah, kita anggap aja kita memiliki beberapa halaman HTML. Nah, misalnya kita mempunyai 3 atau 4 halaman HTML. Nah, dengan satu perintah dari CSS ya, maka halaman-halaman HTML itu secara otomatis bisa dirubah. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan CSS, maka semua halaman-halaman tadi akan akan dilakukan perintahnya berulang-ulang oleh HTML nantinya. Jadi tidak efisien. Makanya CSS perlu kita gunakan. Oke, sebagai contoh ya, bisa kita lihat di tampilan dari sebuah website. Nah, kita lihat di sini, kita buka halaman YouTube ya.
Ini pembuktian saja. YouTube. Oke. Oke, sambil menunggu. Atau bisa kita buka lagi halaman detik ya, detik.com. Nah, ini sudah mulai tampil. Jaringannya kurang bagus ya, agak menunggu. Nah, ini detiknya sudah tampil. Oke, walaupun tidak tampil keseluruhan ya, ini karena jaringannya kurang bagus. Nah, sekarang kita buktikan ya, apakah website ini menggunakan perintah CSS. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, pembuktiannya di sini sudah ini saya menggunakan browser Opera, menggunakan Chrome. Di sini ada settingan untuk fungsi atau fasilitas untuk mematikan CSS-nya. Jadi kembali kita ke sini. Nah, di sini saya matikan. Nah, di sini ada CSS, kemudian disable all style. Jadi maksudnya apa? Jadi semua perintah-perintah dari CSS akan dimatikan. Nah, kalau perintah-perintah CSS dimatikan, apa kejadiannya? Bagaimana dari bentuk website tanpa adanya CSS? Nah, sekarang kita matikan. Nah, bisa kita lihat tampilnya tidak menarik lagi. Ya. Ini murni menggunakan perintah HTML. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak menarik lagi tampilannya. Begitu juga dengan YouTube. Nah, sekarang saya refresh lagi, apa bentuk tampilannya. Oke, ini saya matikan lagi. Untuk YouTube yang saya matikan. Nah, ini hasilnya. Halaman dari YouTube tanpa menggunakan CSS. Nah, ini tampilannya sudah tidak menarik lagi, sudah tidak indah lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau kita kembalikan lagi, juga yang detik tadi kita kembalikan lagi. Nah, kembali tampilannya menarik kembali karena fasilitas dari CSS-nya kita aktifkan lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, bahwa berdasarkan pernyataan tadi bahwa di sini CSS mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sebuah halaman web, diantaranya untuk mempercantik dan memperindah tampilan. Nah, di situ terbukti. Oke, saya rasa cukup untuk pemahaman dari CSS ini. Saya lanjut ke bagaimana cara penggunaan CSS. Nah, di dalam menggunakan perintah CSS ya, ada 3 teknik yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik dari external style sheet ya. Kemudian yang kedua, internal style sheet. Kemudian yang ketiga, inline style sheet. Nah, dari 3 teknik ini
kita menggunakan yang mana? Nah, sebenarnya dari 3 teknik ini kita bisa mengkombinasikannya. Maksudnya apa? Mungkin kita menggunakan eksternal kita pakai, kemudian juga internal kita pakai, ataupun juga tiga-tiganya kita pakai, tergantung ya, tergantung dari programmernya, tergantung dari orang yang merancang dari websitenya, dia lebih familiar kemana, dia lebih enjoy menggunakan yang mana, seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama itu external style sheet. External style sheet atau kita juga dapat menyebutkan istilah linking style sheet. Kita sebut eksternal karena pada teknik ini kita menuliskan semua efek style di dalam sebuah dokumen tersendiri yang kita panggil dengan menggunakan perintah link. Jadi maksudnya kita buat perintah-perintah HTML atau tag HTML. Nah, kemudian CSS-nya kita buat dengan file yang berbeda. Jadi maksudnya filenya terpisah. Nah, walaupun terpisah, kita bisa memanggilnya nantinya. Nah, biasanya eksternal ini lebih banyak digunakan jika halaman webnya sudah sangat banyak sekali, ya, sudah sangat banyak sekali. Biasanya orang-orang menggunakan perintah external style sheet. Nah, kemudian yang kedua, sintaknya kita lihat dulu. Sintaknya ini fungsinya untuk memanggil ya, memanggil dari perintah dari CSS itu. Nah, jadi perintahnya link rel sama dengan style sheet. Kemudian tipenya text / CSS, href sama dengan ini nama filenya. Nah, kita panggil nama filenya. Misalnya kita buat nama filenya lat1.css, makanya di sini kita tulis lat1.css. Sedangkan yang ini standar ya, ini nggak usah dirubah-rubah, cuman nama filenya aja yang kita rubah. Nah, itu cara pemanggilan kalau kita menggunakan perintah dari external style sheet. Kemudian yang kedua, internal style sheet ya. Ini internal style sheet ini atau sering juga disebut dengan embedded ya. Embedded ini maksudnya perintahnya itu ditanamkan ya, ditanam di perintah-perintah HTML-nya. Nah, jadi seperti itu. Sebuah metode penulisan dokumen style CSS pada suatu halaman HTML. Dokumen ini diletakkan bercampur, jadi bercampur dengan tag HTML yang dibaca di antara tag head dan head. Jadi maksudnya perintah CSS ini akan kita letakkan di antara head dan head di tag HTML kita. Nah, jadi penulisannya style type sama dengan text/css, kemudian definisi dari stylenya, kemudian tutup dengan style. Nanti akan kita coba ya. Dan yang ketiga, inline style sheet. Nah, ini inline style sheet adalah sebuah metode penulisan CSS langsung pada komponen tag HTML. Jadi ini campur aduk ya, campur aduk antara tag HTML dengan perintah dari CSS-nya. Ini agak sulit ya kalau untuk, apalagi kita yang baru-baru belajar, agak sulit untuk menggunakan perintah inline ini. Tapi nanti kita coba juga lah bagaimana cara menggunakan perintah ini. Nah, di sini saya lanjut dulu. Akan tetapi cara ini kurang begitu digunakan. Nah, ini kurang begitu digunakan karena proses penulisannya yang langsung ditulis di dalam elemen HTML, sehingga mempersulit apabila kita memiliki dokumen HTML yang begitu banyak. Jadi kalau dokumen HTML kita atau tag-tag HTML kita sangat banyak sekali. Nah, kalau kita campur aduk di situ, makanya kita akan bingung sendiri nanti dalam membedakan antara mana yang style kemudian mana yang kontennya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan metode ini kita harus meletakkan efek-efek yang kita inginkan di dalam setiap tag HTML yang kita inginkan. Nah, teknik penulisannya tag style sama dengan definisi style, kemudian ini teks yang akan dirubah ya, akan dirubah stylenya menggunakan CSS, kemudian ditutup lagi dengan /tag. Nah, sekarang kita langsung buat contoh ya. Kita contohkan seperti biasa, kita buat dulu struktur dari HTML-nya. Oke, head. Sorry, kita simpan dulu. Save. Kita simpan dulu.
kita buat namanya alat 1 titik HTML. Tetap ya kita menggunakan ekstensinya HTML. Kemudian kita simpan. Oke, sudah. Oke, kita buat dulu perintah atau struktur dari HTML. Kita masuk dulu ke HTML. Nah, oke, kita tulis belajar kita CSS. Nah, tadi kita sudah pahami bahwa teknik penulisannya ada 3 di sini. Nah, saya akan coba menggunakan yang pertama, yang kedua, yaitu internal style sheet. Nah, internal style sheet. Nah, jadi internal style sheet ini cara penulisannya seperti ini. Style. Nah, oke. Ini caranya. Oke, saya langsung buat di sini. Jadi dia diletakkan di antara head ya. Nah, di sini di antara head. Oke, berarti kita taruh di sini nih headnya. Oke, boleh kita taruh di setelah title kita tulis style. Oke, up. Nah, ini sudah langsung di sini. Oke. Jadi nanti kalau Anda melihat di dalam halaman HTML ada perintah style, nantinya di antara head dan head. Nah, itu adalah perintah dari CSS. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini ada contoh bisa dibuatkan. Oke, ini ada contoh. Nah, ini contohnya tanpa menggunakan CSS. Oke, ini saya ambil dulu ya, saya copy aja biar cepat. Oke, saya ambil ini. Tuh, saya kopikan. Saya kopikan ke sini. Ya, saya taruh di ini ya, body. Nah, ini murni perintah dari HTML ya. H1 font face, nah, berarti ini H1 ini heading ya. Jadi nanti Amik Mitra Gama ini ukurannya besar. Kemudian fontnya face ini untuk jenis fontnya Arial, kemudian colornya warnanya biru. Kemudian ditutup ya. Nah, ditutup. Nah, ini fungsinya ini belum berfungsi ya. CSS-nya belum berfungsi karena perintahnya belum kita tulis ya. Ini baru inisialnya baru ya, inisial dari CSS, jadi belum berfungsi itu dia. Oke, saya simpan. Hasilnya apa? Hasilnya oke, boleh kita di sini saja. Ctrl O. Oke, ini saya simpan di contoh ya. Nah, alat yang 1. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kenapa Amik Mitra Gama Duri Riau ini hasilnya seperti ini? Nah, ini pengaruh dari tag HTML dari H1, kemudian font jenisnya Arial, colornya warna biru. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan yang di bawah ini normal ya, tidak terjadi apa-apa, tulisannya akan sama. Nah, kemudian contoh berikutnya. Nah, bagaimana kalau menggunakan CSS? Nah, ini dia ya. Oke. Nah, di sini ada, saya copy saja biar cepat. Nah, ini saya tambahkan. Oke. Sorry. Oke, ini
Ini saya coba rubah. Ini pakai H2. Oke. Nah, sekarang di sini di CSS ada perintah H1 ya. Oke, ini yang saya blok ini adalah perintah dari CSS. Dimana di sini ada satu, kemudian font family-nya, font family ini fungsinya untuk mengatur dari jenis fontnya, ini Calibri, sedangkan colornya blue ya. Jadi perintah ini akan efek nanti ke tag H1. Nah, sekarang kalau ini saya jalankan hasilnya, oke. Nah, belum ada ngefek ya, belum ada ngefek dari style CSS-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang saya kopikan lagi, misal ya. Oke, ini dengan perintah yang sama. Nah, ini saya rubah menjadi program studi manajemen informatika. Oke, ini saya simpan kembali, kemudian saya jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, sama. Jadi ini sama ya, efeknya sama antara Amik Mitra Gama Duri dengan program studi manajemen informatika. Untuk ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus dulu biar lebih gampang memahaminya. Ya, saya simpan lagi. Ini saya kasih BR ya, biar ada jarak. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini hasilnya. Oke, Amik Mitra Gama ini dengan program studi manajemen informatika ini dia sama ya, maksudnya perintah HTML-nya sama ya. Ini H2, kemudian font Arial sama-sama Arial, colornya warna biru ya, dia sama ya. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat di HTML ini kan perintahnya berulang ini. Berulang maksudnya apa? Ini berulang-ulang kita buat ini. Nah, ini dia. Ini kan sama ini. Oke, kemudian ini H2. Nah, sekarang ini saya ambil lagi, saya taruh di bawah. Oke, saya kasih lagi BR. Sorry. Ini saya pastikan, ini saya buang. Ini. Saya buang dulu. Nah, ini saya buang. Nah, kemudian saya simpan kembali. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Amik Mitra Gama, kemudian program studi ini tidak mendapatkan style ya. Tidak mendapatkan style dari tag HTML karena di sini tag HTML kan tidak ada ini. Ya. Maka tulisannya ya akan seperti ini. Nah, sekarang ini belum ngefek ya. Ini belum ngefek sama sekali dari style CSS-nya atau perintah CSS-nya. Belum ngefek dari situ. Nah, bagaimana kalau kita robah ini menjadi H1? Oke. Kemudian ini juga kita buat menjadi H1. Oke, saya simpan. Nah, sekarang di sini di CSS ya, perintah CSS. Nah, ini dia akan menggunakan perintah 1 di mana H1 ini akan dilakukan perubahan terhadap font family dan warna. Nah, sekarang kita lihat. Nah, H1 ada di sini. Ya.
Kita lihat di sini ada pertama ini untuk ambil gamma, kemudian ini untuk from studio management. Nah sekarang yang dua ini, nah ini sudah ngefek ini ya, sudah ngefek dari perintah CSS nya. Nah sekarang saya jalankan, nah itu hasilnya. Ini kebanyakan, nah itu oke. Nah kemudian bagaimana nanti kalau saya tambahkan di sini size ya, size nya sorry ini jangan lupa titik koma, kemudian size nya 20 px ya, px pixel. Oke, kemudian kita jalankan. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini backgroundnya yellow. Kita jalankan lagi. Nah perhatikan efek di kesana. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi di sini font size 25 pixel. Sekarang kita jalankan lagi. Nah perhatikan ukurannya akan mengecil. Ya, saya coba tambahkan di sini 90 pixel. Kita simpan lagi. Nah tuh berubah. Jadi semua tag HTML H1 ya, H1 yang saya blok ini, nah ini kan menggunakan tag HTML H1 ini, maka akan berefek atau bisa dikatakan akan diberi style ya, akan diberi style oleh CSS. Style apa yang diberikan? Font family, color, background, kemudian yellow. Nah ngefek dari situ khusus untuk tag H1 saja ya. Nah seandainya kita pengen H2 ini juga ngefek ya, nah ini boleh, ini nggak perlu kita buat, kita tutup saja di sini, kita tutup atau kita hapus ya. Nah oke, saya simpan, kemudian saya jalankan dulu lagi. Nah ini dia From Studio Management Informatika. Oke, nah ini tidak ada, belum mengefek ya, belum ngefek ke ini, belum diberi style oleh CSS nya karena di sini menggunakan 2. Nah sedangkan di CSS nya tidak menggunakan perintah H2 tapi 1. Nah kita bisa tambahkan ya. Oke, jadi ini untuk H1, kemudian untuk H2 kita tambahkan lagi. Nah jadi seperti ini. Oke, kita kasih background ya, kita kasih background lagi, background kasih magenta misalnya, magenta. Oke, apa hasilnya? Maka semua tag dari H2, nah ini ya, akan berwarna, backgroundnya akan berwarna magenta. Nah jadi seperti itu. Kemudian saya simpan, kita jalankan kembali. Nah itu dia ya. Kemudian juga boleh kita kasih lagi di sini font family-nya ya, font family kita buat di sini Verdana. Oke, boleh kita tambahkan lagi font size kita buat
12px misal. Nah, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi warna backgroundnya itu warna magenta, kemudian fontnya Verdana, kemudian ukuran dari fontnya berapa tadi? Ukuran dari fontnya 12px. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau masih bingung, silakan nanti ditanyakan di forum ya, seputar contoh yang sudah saya berikan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada contoh. Ini masih menggunakan internal. Oke, boleh di sini saya copy saja. Jadi di sini ada saya copy dulu biar cepatnya. Atau mungkin saya buat lagi file baru, file, new file, dan simpan lat2.html. Oke, kita ambil lagi sampelnya dari sini. Oke, saya ulangi. Kita copy. Nah, ini. Oke, ini stylenya CSS-nya di sini ada 3 ya. CSS-nya ada 3. Oke. Jadi semua yang berada di dalam perintah style. Nah, ini adalah CSS. Nah, ini adalah perintah CSS. Oke, saya ulangi. Semua yang berada dalam text style ya. Ini adalah perintah dari CSS. Nah, pada perintah CSS ini ya, di sini ada 3 tag HTML yang dibuatkan. Yang pertama untuk H1, kemudian untuk H2, kemudian untuk H3, kemudian untuk HR. HR ini untuk apa kemarin? Untuk garis ya, membuat garis. Nah, jadi semua tag H1 nantinya yang di HTML, maka tag dekorasinya overline ya. Kemudian tag align-nya center, maksudnya posisi dari tagnya di tengah, kemudian warnanya merah ya. Kemudian sedang tag dekorasi ini overline ini kalau nggak salah garis di atas ya, garis di atas. Jadi teks itu nanti di atasnya dikasih garis ya, overline. Nah, kemudian untuk H2 tag dekorasinya Lentrots ya, kemudian tag align-nya left kiri, kemudian colornya green, kemudian ini yang H3 tag dekorasinya underline, tag align-nya kanan, kemudian untuk garis nanti warnanya pink. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Nah, ini oke, ini saya turunkan. Nah, seperti ini ya. Ini ada H1, HR, ada H2, kemudian ada H3, ada HR lagi. Jadi ini this is header 1, maka tulisan ini akan diberi style oleh CSS ya. Jadi karena di sini menggunakan tag H1, maka dia akan diberi style oleh CSS. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Jadi semua H1 akan diberi style, tag dekorasinya, tag align-nya, kemudian color type-nya. Nah, begitu juga dengan this is header 2. Nah, this is header 2 ini akan diberi style oleh CSS. Apa stylenya? Nah, ini dia. Oke, ini style diberinya.
Kemudian yang H3 juga diberi style, this is header 3. Nah, diberi style, nah ini dia. Oke. Sedangkan untuk HR, nah ini HR ini juga akan diberi style nih, masing-masing HR akan diberi style. Apa stylenya? Warnanya pink. Oke, kita simpan, kita jalankan. Oke, ini saya ganti menjadi slide 2 ya. Slide 2 titik HTML. Nah, ini dia. Oke. This is header 1. Kenapa seperti ini dia? Nah, kita lihat. Oke, H1 stylenya tag dekorasinya upperline, makanya tulisannya itu akan diberi garis di atas. Kemudian lagi tag lainnya center, jadi tag itu posisinya di tengah, sedangkan warnanya merah. Oke, sesuai. Oke, sesuai. Kemudian ada garis ya. Oh, garisnya nggak berwarna ya. Oke, kita coba buka di ini dulu. Oke, kemudian untuk H2, this is header 2. Nah, ini dia ya, warnanya hijau, kemudian dicoret ya. Kenapa dicoret? Karena di sini ada perintah nih, line truth ya. Nah, ini ya, ada line truthnya. Kemudian posisi teksnya left, kemudian colornya green. Nah, jadi sesuai. Oke, kemudian ada lagi di bawahnya garis. Kenapa ada garis di bawahnya? Karena setelah H2 ini kan ada HR di sini, makanya kan garis ya. Kemudian yang ketiga posisinya di sini, this is header 3. Ini warnanya hitam ya. Oke, kita lihat dulu perintahnya. Kenapa warnanya hitam? H3. Oh, karena di sini tidak ada pemberian warna, maka defaultnya itu menggunakan warna hitam dia di situ. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya coba di kurang. Lihat 2. Oke. Nah, ini warna garisnya sesuai ya. Di sini warna garisnya kita tadi kasih warna pink. Kalau kita lihat di dua browser, di Chrome dia nggak ngefek ya, nggak berfungsi ya, berarti nggak support dia ya. Jadi warnanya tetap warna default ya, warna apa ini, warna abu-abuan ya. Tapi kalau kita jalankan di apa namanya, di Mozilla, nah ini warnanya persis ya, itu berwarna pink. Nah, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan dengan contoh berikutnya Anda bisa lebih paham tentang penggunaan CSS. Oke, kita lihat lagi berikutnya apakah masih ada contohnya. Oke, ini ada contoh. Ya, sama saja ya contohnya dengan di atas. Ini P, ini paragraf warnanya. Kemudian ini color untuk perintah atau tag M, ini B bold ya, sama saja. Oke, kemudian ini jika menggunakan perintah inline ya. Nah, di sini kalau inline ini, nah dia langsung di sini ya. Nah, ini sampelnya. Oke, boleh kita contohkan yang menggunakan inline. Yang contoh 2 tadi itu menggunakan internal ya, menggunakan internal atau menggunakan teknik dari nih ya, menggunakan dari internal style sheet. Contoh yang 2 tadi yang kita buat itu menggunakan internal style sheet. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan yang inline ya, yang ketiga itu inline style sheet. Oke, saya buat lagi di sini slide 3. Oke, tadi saya kopikan. Nah, ini menggunakan perintah inline ya. Jadi ketahuannya nanti apakah dia menggunakan menggunakan CSS. Nah, kalau Anda ketemu style, nah berarti ini dia menggunakan CSS ini. Cuman CSS-nya menggunakan teknik dari inline. Nah, kemudian juga ini
ada P, tag P, ini tag H1, kemudian diberi style. Ini tag P diberi style lagi ya. Nah, berarti kalau ada style di sini, berarti ini menggunakan CSS yang tekniknya inline. Itu juga yang di bawah. Nah, oke. Nah, makanya banyak dari kita dan merancang sebuah website ini nggak terlalu menggunakan yang inline ini. Kenapa? Karena itu perintahnya bercampur aduk di situ. Ya berbeda dengan yang tadi ya, yang menggunakan internal. Nah, dia terpisah ya. Jadi perintahnya terpisah. Nah, lebih terstruktur ya kalau kita menggunakan yang internal daripada kita menggunakan yang, nah ini dia ya, bercampur baur dia dengan perintah atau tag-tag HTML. Nah, sekarang boleh kita lihat hasilnya. Ini latihan 3 ya, latihan 3. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita sudah, pertemuan kali ini kita sudah menggunakan dua teknik ya. Yang pertama teknik internal, yang kedua teknik inline. Nah, silakan dicoba-coba ya menggunakan dua teknik ini. Apakah Anda lebih familiar menggunakan internal, apakah Anda lebih familiar menggunakan inline, atau mungkin Anda kombinasikan sih, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Oke, boleh kita coba kombinasikan. Saya sampaikan di sini. Oke, misalnya di sini H2. Oke, jangan lupa style ya. Oke, ini. Oke, ini kita kasih ya background tadi. Background warnanya salmon ya. Oke. Untuk H2, ada H2 di sini? Nggak ada ya. Oke, boleh kita copy aja ini. Oke, di sini saya buat H2. Oke, ini. Nah ya, berarti khusus yang H2 ini menggunakan CSS, menggunakan teknik dari internal, sedangkan yang ini menggunakan inline. Nah, jadi maksudnya kita bisa kombinasikan ya di dalam halaman HTML itu kita bisa memberikan style tekniknya inline, satu juga bisa menggunakan tekniknya internal, boleh dikombinasikan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat tadi untuk H2 berarti ini background ya, salmon ya. Sorry, ini latihan 3 ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini yang ketiga, ini menggunakan CSS dengan teknik internal. Ya, sedangkan yang dua di atas ini menggunakan teknik dari inline. Ya, sekali lagi bisa dikombinasikan. Tapi kalau Anda bingung, ya boleh salah satu saja, mau internal atau mau inline. Dan yang terakhir itu menggunakan perintah eksternal. Ya, tapi mungkin penggunaan dari teknik eksternal kita sambung di pertemuan berikutnya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masukkan komentar-komentarnya di Google Classroom, nanti dibuatkan di situ, nanti akan kita bahas bersama-sama seandainya masih ada yang belum dipahami. Tapi jangan lupa selalu dicoba dan dipraktekkan agar Anda bisa menggunakan perintah-perintah CSS ini dan bisa lebih mahir dalam penggunanya. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.